Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ahwati rahimakumullah, ibu-ibu para mufakkirah intelektual di ruangan dan juga di Zoom. Di kesempatan awal ini saya ingin membacakan firman Allah Ta'ala dan hadis Rasulullah SAW yang insya Allah ada korelasinya dengan posisi yang diberikan pada kita hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur biizni rabbihim. Litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur. Itulah misi besar pembebasan umat manusia. Litukhrija, mengeluarkan nasa umat manusia minaz zulumat, dari kegelapan termasuk kesengsaraan, genocide dan lain-lain, kemiskinan dan seterusnya, ilan nur, kepada cahaya kehidupan yang baik yang semestinya. Nah kemudian karena ayat itu ditujukan kepada Rasul, kemudian kita mengingat ada apa sabda Rasul, innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya ulama dalam bahasa kita sekarang intelektual. Karena ahwati rahimakumullah, di dalam Islam terminologi ulama itu tidak dikotomi seperti hari ini. Jadi kalau saya hanya mengerti soal teknologi atau ilmu yang lain, saya nggak ngerti agamanya. Tidak begitu dalam Islam. Tapi mengerti sesuai dengan bidangnya itu tuh dikaji dan dipelajari. Jadi tidak ada sekularisme di dalam ilmu. Karena itu ya terminologinya hanya ulama begitu. Dan kata Rasul, ulama kami ini para nabi tidak mewarisi dinar dirham. Yang kami warisi pada umat ini adalah warasul ilma. Ilmanya apa? Ilmanya adalah hukum syara, gitu, ya. Nah, hukum syara itulah ya yang kemudian kalau nanti ada satu orang mufakir intelektual Iran ya, namanya Ali Syariati Mazanani. Silahkan nanti ibu-ibu melihat, membaca. Beliau menyusun buku yang berjudul The Responsibilities of Intellectual Muslim. Nah, itu ya. Nah, saya simpulkan saja di situ bahwa figur atau performa atau gambaran seorang intelektual muslimah itu adalah faham realitas persoalan umat. Jadi beliau mengenalkan satu teori namanya Raushan Fikr. Dan Imam Ali Syariati ini sebenarnya salah satu perintis revolusi Iran. Nanti silahkan dibaca bukunya, ya. Nah di situ beliau menghantarkan bahwa namanya intelektual ulama itu faham apa sih realitas umat. Bukan hanya ansih melihat fakta, tapi fakta itu dinilai, ditakar oleh syariah. Ini buruk atau baik? Karena kalau tidak pakai syariah, hawa nafsu manusia, sesuatu yang menurut secara buruk tapi bisa menjadi baik, kan begitu. Sebagaimana hari ini. Nah itu poinnya adalah di sini. Kemudian dia mengetahui persoalan itu tuh diselesaikan oleh Islam seperti apa. Ditambah setelah dia mengetahui itu, dia berpihak secara total terhadap kebenaran solusi itu. Itulah performa, ya, gambaran intelektual muslim. Nah, ibu rahimakumullah, kita lanjut. Kenapa hari ini kita membahas Gaza, Palestina, dan mengapa kita terus membahas? Kita harus paham bahwa ternyata persoalan ini adalah min abroz qadiyah muslimin. Ini adalah problem paling menonjol yang iskaliyat tartibatnya itu luar biasa, trikinya itu masya Allah, ya. Nah kalau kita perhatikan perjalanannya, tadi sudah disinggung. Di sini ada pengkhianatan, ada penjajahan di tahun ini diberikan. Di sini di tahun ini tidak ada lagi yang melindungi negeri kaum muslimin. Terus sampai hari ini hampir 1 abad semuanya dilanggengkan oleh poin-poin yang ada di sini. Insya Allah itu penjelasannya bisa
kaji lebih jauh. Oke, kalau kita lihat tadi 2025 ibu-ibu mungkin juga terus melihat bagaimana respon dunia ya. Yang Global March to Gaza, sebelumnya tahun 2020 itu Global March to Yerusalem. Itu kesadaran sebenarnya untuk menolong, tapi mari kita lihat petanya seperti apa. Kalau kita perhatikan di negeri muslim, perhatiannya terhadap realita persoalan yang menonjol itu memang 70% di setiap negeri muslim itu pro kepada bangsa Palestina. Betul? Ya kita lihat sendirilah demonstrasinya dan lain-lainnya. Hatta di negara yang sudah melakukan normalisasi dengan Israel, itu rakyatnya nggak setuju normalisasi itu sebenarnya. 70% kalau surveinya ya. Nah kalau kita perhatikan, tapi ya apa yang kita dengar dari perhatian muslim itu beragam kesadarannya untuk memberikan solusi ya sesuai dengan tingkat pemahamannya. Kalau kita perhatikan ini juga disurvei oleh YouGov 6 negara di Eropa ya, itu meningkat simpatinya terhadap Palestina 18-33%. Justru pro Israelnya tuh menurun tajam ya. Termasuk kemudian angka 33% sampai 45% itu pro bahwa terjadi genocide. Itu sekarang opini di barat itu begitu. Nah kalau kita lihat di Amerika, nah ini terjadi secara emosional dukungan terhadap Israelnya menurun, tetapi publiknya itu terpolarisasi oleh sikap dua partai, Demokrat dan Republik ya. Kalau Demokrat itu lebih pro ke Palestina, kalau Republik dia lebih pro ke Israel. Nah itu kondisinya demikian. Nah sementara untuk Israel sendiri 51% itu skeptis. Ya dia tidak mau pengakuan Palestina karena pasti akan mengganggu kehidupan mereka. Ya mayoritasnya itu adalah menolak. Oke. Kalau kita simpulkan Ibu rahimakumullah, bagaimana publik dunia ya, termasuk di dalamnya umat Islam nih, kita. Apa tuh yang kita baca dari tren sikap opini mereka? Ya mereka meningkat dukungannya secara moral, ya mengkritisi militer di sana, maksudnya blokade Israel itu. Tetapi opini untuk membantunya tadi juga sudah banyak dibahas, masih seputar ini. Saya ingin menjelaskan psikologi manusia, ya. Ketika melihat perang begitu rupa, pasti mereka tuh kan emosional, hentikan, damai, gencatan senjata, kasihan. Betul? Kalau kita mau ulas, sebenarnya itu karena ketidakpahaman. Karena jihad di dalam Islam nggak mungkin memborbandir fasum seperti kayak gitu. Tidak mungkin orang tua, anak, perempuan dibunuh kayak gitu. Adab jihadnya tidak begitu. Tapi karena sekarang umat manusia tidak melihat gambaran jihad yang sesungguhnya, tidak ada cara lain, nggak ada paham yang bergerak emosional. Gencatan senjata, damai, berhenti. Hanya itu yang bisa mereka lakukan. Betul. Ya. Kita pahami mengapa mereka masih menuntut itu. Karena manusiawinya berjalan. Begitu. Ya. Itulah karena kita tidak melihat praktek penerapan perang itu bagaimana sih yang beradab. Begitu. Ya. Oke. Lalu kita lihat petanya, di mana umat opini solusi yang tadi itu sekarang tuh ada di mana kesadaran itu. Saya membagi dua situasinya. Untuk kita bicara publik internasional, tentu solusi yang tadi sudah sedikit disinggung itu belum menjadi mainstream. Ya, betul. Ya, semuanya tadi masih menuntut solusi praktis itu. Di mana lantas kita lihat yang sudah memahami, mendukung solusi tadi sesuai syara itu masih di tataran kelompok dakwah dan akar rumput. Ini realita, ini evaluasi bagi kita umat Islam, ya. Dan insya Allah yang konsisten untuk menyerukan solusi ini, membebaskan penjajahan itu adalah salah satu Hizbut Tahrir, ya. Artinya kita bisa membayangkan ini belum bisa menjadi titik tolak gitu, sebuah perubahan besar, karena ini masih di akar rumput begitu, karena publik internasionalnya belum ke arah sana. Artinya kita punya PR besar ya untuk memahamkan ini. Oke, kita lanjut. Lalu ini sedikit pemahaman bagi kita untuk memandu bergerak. Kenapa
solusi yang benar itu belum menjadi tren, gitu kan? Ya, mengapa belum diambil, gitu? Nah, itu ternyata saya membaginya ke dalam dua kondisi, ya, kondisi umat Islam dan di luar umat Islam, karena hanya ada dua ya terminologi manusia itu dalam syariat itu, muslim, kufur, gitu kan, kafir, gitu ya. Nah, ini tuh dua-duanya nih memang sedang berperang, gitu, ya. Dan itu perang hegemoni kekuasaan mereka untuk menguasai dunia ini, kan begitu temanya sebenarnya, ya, kalau kita sadari. Nah, maka untuk opini jihad dan khilafah ini, musuh-musuh kita itu luar biasa merancang penyesatan. Kan tadi kita tidak punya lagi pelindung 1924, sampai hari itu sudah 1 abad. Bayangkan 100 tahun generasi kita, umat kita Islam ini nggak ngerti khilafah. Oke, sepakat. Sementara yang dimasukkan ke mereka itu adalah pelajaran-pelajaran dari sana. Mengapa kemudian strategi Barat itu melingkupi dunia ini dengan medianya mereka? Agar umat Islam itu hanya mendengar, melihat, membaca dari media yang mereka buat tentang Islam. Itulah yang hari ini kita sebut dengan Islam moderat. Itu Islam moderat itu isunya bukan bicara soal haji, umroh, gimana, bukan. Islam moderat itu topiknya adalah jihad, khilafah, penguasa kafir, riba, jilbab. Itu topik yang diganggu gugat oleh Islam moderat. Mau umroh bolak-balik, mau haji bolak-balik, mau sodakoh, mau apa, nggak pernah diganggu gugat hukum-hukum itu. Ini problemnya. Nah, kemudian karena penguasa muslim adalah antek mereka, ya mereka juga penguasa ini ya menjalankan agenda itu, menjalankan agenda itu, akhirnya umat Islam di bawah tekanan rezim tuh intelektual sangat merasakanlah di kampus. Saya ceritakan ini agar bisa mengurai, oh itu toh yang terjadi, kita ditakut-takuti. PNS, awas, afiliasi dengan ini. Awas, begini, awas, begitu. Jangan ikut ini, jangan ikut itu. Sesungguhnya ini adalah narasi ini. Narasi ini, bagian dari narasi agar kita semua jangan mengerti solusi persoalan kita sendiri. Begitu, ya. Nah, kemudian kita juga harus akui kalau tadi nomor 1 sampai 4 itu ada dominan karena pengaruh luar, tapi di diri kita sendiri ini juga ada komitmen harus optimal, harus lebih, ya, dakwah ideologisnya harus lebih dikencangkan, termasuk kita harus ciptakan, kita tuh sebenarnya harus menciptakan momentum ini. Kemarin ada Arab Spring, tapi ternyata kita belum diberi kemudahan dalam Arab Spring. Ya, nah, evaluasi, oh ada yang salah nih dalam momentum geopolitik isu Arab Spring. Nah, salah satu tugas intelektual adalah menciptakan hal itu. Baik, kita lanjut. Ibu-ibu rahimakumullah, akan saya kembali ke slide 3 tadi. Kita harus paham realita masalah, kemudian bagaimana solusinya. Karena itu yang menjadi bekal kita ya untuk mencerahkan umat. Saya tidak akan mengurai banyak karena tadi sudah juga faktanya disampaikan. Tapi saya ingin relate-nya tuh nomor 1 begini. Allah Ta'ala saja sudah membacakan, ya, menyebutkan Masjid Aqsa di dalam Al-Quran. Ini yang harus saya membangun ini Bu ya, rasa bahwa subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Nah, ini nih ya, barakna haulahu. Apa yang terjadi dalam Isra itu kita tahu, Rasul memimpin sholat para nabi. Ya, Rasul diberi pilihan khamar atau susu, memilih susu. Rasul diperlihatkan bentangan kekuasaan. Abad ke-15 Hijriyah, Masjid Aqsa itu diambil alih oleh Umar bin Khattab. Itulah linuriyahu min ayatina. Tahun 15 Hijriyah itu ditaklukkan. Ya, kemudian pada saat perang salib ya ditaklukkan dan seterusnya. Nah, maksud kita di ayat ini dan penjelasannya itu yang ditonjolkan oleh kita supaya relate. Ini adalah tanah milik kita, ya, milik umat Islam.
Nah kemudian tadi kita nanti juga silahkan dibaca lagi, itu penjajahan, dirampas. Logikanya kalau dirampas itu harus direbut kembali, bukan dibagi dua, kan begitu? Ya. Nah kemudian yang ketiga, tadi juga sudah jelaskan, dibantu Israel itu oleh negara besar, jadi bukan semata-mata konflik dua negara. Berikutnya adalah tidak mungkinlah Barat itu akan netral bantu Palestina, wong tadi menjupot dan seterusnya. Nah kemudian yang kelima, bahwa penguasa negeri muslim itu agen dengan tadi Abraham Accord dan lain-lain. Kemudian berikutnya, setiap bantuan dana untuk rekonstruksi Gaza sesungguhnya ada syarat. Asal kami akan bantu, asal jangan dikasih ke Hamas. Oh itu banyak ininya, klausulnya, ya. Nah kemudian berikutnya, tadi juga sudah dicontohkan, ya belum berhasil melumpuhkan tentara Israel dengan nuklir Iran, berarti belum ya bisa menghapuskan. Nah kemudian berikutnya kita sudah mengerti solusi apapun tadi di atas itu gagal. Nah berikutnya adalah apa tuntunan syara terhadap persoalan ini? Tidak ada kata lain di dalam Al-Quran, banyak ini kita lihat saja ya 3 ayat ini, yang kesimpulannya itu adalah qatilu, perangi orang-orang sahaisu sakit yang dimana kamu temui, yang sudah mengusir, usir lagi gitu ya. Udzina, kata Allah, udzina, sudah aku izinkan gitu ya, untuk memerangi mereka. Kenapa zalim? Karena mereka zalim dan seterusnya. Pun termasuk di surat Al-Anfal itu semuanya bicara qatilu, 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 tidak ada as-sulhu, as-sulhu, tidak ada ya. Nah next slide. Nah kalau kita perhatikan bahwa tidak mungkin, tadi juga sudah digambarkan, tidak mungkin jihad itu masing-masing kita berangkat, tidak mungkin karena diperintahkan oleh nasnya juga terhadap penguasa. Ini dalilnya innamal imamu junnah, kemudian idqalu linabiyyi lahum ib'as lana malikan, kirim padaku seorang raja, yang dengan raja itu kita akan nuqatil fi sabilillah. Nah jelas ayat ini bahwa untuk jihad itu harus dengan malik ya. Nah kemudian Ibu rahimakumullah, di dalam kitab Muqaddimah Dustur ya bagian Siyasatul Kharij, di dalam negara Islam ayat-ayat itu akan berlaku sebagai konstitusi, bukan dibaca di forum-forum kayak hari ini. Paham? Itu yang akan menjadi landasan pasal-pasal negara Islam khilafah itu, ayat-ayat dan hadis tadi itu ya. Nah di dalam aturan hubungan luar negeri, bagaimana daulah Islam berhubungan dengan dunia, dengan negara lain, itu ada 4 jenis. Saya fokus ke nomor 4 saja, yaitu negara kalau kita sedang perang dengan satu negara di mana negara itu qaiman kianuha kulluh ala ardin islamiyah, kayak Israel kan Palestina itu sudah kita taklukkan kan, menjadi milik kita, terus dia bikin di situ, ini kasusnya ya kayak gitu, maka jawabannya itu adalah tidak akan pernah kita lakukan la yajuz sulhu ma'aha. Tidak boleh ada damai, tidak boleh ada gencatan senjata, hanya satu kata saja, jihad. Ini tuntunan syara ya, karena dia sudah merebut milik kita, kecuali seperti Hudaibiyah, itu beda. Nanti kalau kita kaji fikihnya berbeda. Karena Quraisynya, Mekahnya belum ditaklukkan oleh kita, maka kita bisa hudnah dengan tujuan politik dan dakwah. Tapi kalau kasus Palestina ini terkategori hal yang ini, ya. Nah, maka Ibu rahimakumullah, kenapa tidak boleh begitu? Ini nasnya, ayatnya. Kata Allah, walai yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Ya. Faman itada 'alaikum faqtadu 'alaihi bimislih ma'tadaikum. Dia menjajah, usir. Begitu. Akhrijuhu min haitsu akhrajukum. Usir mereka di mana mereka mengusir kalian, ya di Palestina itu. Ya. Nah, jadi rahimakumullah, tidak ada perdamaian dengan Yahudi meskipun hanya sebidang tanah saja. Itu adalah haram secara syariat, dalilnya firman Allah, karena mereka itu menjajah, muktasob, muktadiyah. Karena itulah Ibu rahimakumullah, nggak mungkin tanpa khilafah menyelesaikannya. Bisa dimengerti? Nggak mungkin, gitu, tidak mungkin.
Yang bisa begini nih tidak mungkin kalau bukan negara Islam. Oke. Alhamdulillah ya, kita dituntun oleh pemikiran syariah. Apa-apa itu bukan oleh hawa nafsu kita. Ya. Nah, maka kita sekarang ini konsekuensinya punya tugas. Gimana cara menegakkan khilafah? Itu saya langsung saja apa yang bisa kita lakukan. Mungkin kita pikir gini, saya kan dosen biasa, saya kan ibu rumah tangga, saya begini begitu. Gimana caranya bisa menolong itu? Syara pun telah menuntunkan. Pertama adalah wa takum minkum ummah yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Apa sih ayat itu meminta apa? Minta di umat itu ada kelompok. Jangan sendiri-sendiri kerjanya. Lalu tugas kelompok itu apa? Ya itu tadi mengkaji semuanya. Apa sih perintah Allah itu? Jadi dipahami semuanya tuh, cara hidup, cara kita menjalani hubungan dengan negara lain dan lain itu dipelajari di dalam kelompok dakwah itu, dan bagaimana kemudian hukum-hukumnya. Kemudian dia tidak akan diam kalau sudah mengerti. Pasti dia akan jadi orang yang berpikir. Ya, kemudian dia akan coba untuk menerapkan ide ini harus diterapkan tuh gimana caranya gitu. Ya. Nah, kemudian dia terlibat aktif dalam mengarahkan umat tadi untuk pencerdasan itu di setiap peluang yang Allah berikan, ya. Nah, selain itu harus sering melakukan konsolidasi gitu ya dengan intelektual lain. Biar menjadi kekuatan dan kemudian memanfaatkan setiap momentum yang terjadi di tengah umat itu untuk memicu kesadaran. Makanya topik Gaza Palestina ini yang saya sebut di awal itu tidak akan pernah kita tinggalkan. Karena priority per problem umat hari ini itu yang paling tricky itu adalah problem Palestina. Tapi tentu saja tidak membuat kemudian berarti kita melupakan problem dalam negeri, tidak. Masya Allah. Problem dalam negeri itu sama akibat dari hukum-hukum Allah itu tidak diterapkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.